Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal yang motovlog disalib, terus kasih paham gitu ya. Motovlog kalau disalib ngamuk. Terus ternyata kemudian berkembang menjadi arogansi motovlogger. Motovlogger dianggap apa ya? Sewenang-wenang kalau di jalan, sampai ada meme macam-macam. Jadi kalau di jalan hati-hati sama emak-emak atau motovlogger. Ada sih dua video penulis nemunya dua. Yang satu adalah ketika motovlogger beradu dengan pengendara, dengan supir apa namanya, Transjakarta, supir bus Transjakarta. Terus yang kedua adalah ketika ada sepeda motor, ada punya kamera juga, nyalip rider yang pakai hero cam atau apa, pakai action cam di helm sama di setang. Setelah disalip, marah-marah yang disalip, nggak tahu lah. Penulis di sini nggak menilai soal moralitas ya, karena jelas standarnya beda-beda. Misalnya ya, ada yang protes disalib dari kanan ya, karena merasa yang sebelah kirinya kosong. Ya itu kan nilainya beda-beda, karena kalau penulis sendiri, biarpun kanan dia mepet, penulis bakal lebih milih nyalip lewat kanan, karena orang yang jalan di kanan itu sering mendadak pindah kiri sendiri. Jadi penulis merasa lebih aman nyalip sebelah kanan, karena ya kalau di kiri juga resiko, kecuali kalau dia melambat, kecuali kalau kecepatan dia nggak tinggi. Karena kalau kecepatan dia nggak tinggi atau melambat, biasanya mau belok kanan walau dia nggak pakai lampu belok. Jadi kadang mau nyalip sepeda motor yang sudah di jalan kiri pun harus berhati-hati, karena dia bisa mendadak belok kanan. Apalagi yang jejer di kanan, seringnya kalau tahu ada kendaraan lain, dia milih jalan kiri, nggak peduli apakah kendaraannya datang dari kiri atau dari kanan. Ya terus penulis nggak menilai secara moralnya, tapi penulis menilai dari sisi YouTuber, dari yang konten kreator. Dari sisi konten kreator, bagaimana sih yang seperti itu? Penulis soalnya juga ngamati ya. Ada juga disebut bahwa konten-kontennya lebih berisi kekerasan, lebih berisi apa ya, baku hantam, berisi apa jenenge, aksi-aksi gitu ya, yang pembelaannya ada yang nyebut itu teman sendiri kok, itu settingan. Nah iya, kalau teman sendiri ya sebenarnya tetap nggak bagus kan mempertunjukkan seperti itu ya. Walau itu teman sendiri, karena apa? Karena ya itu sudah merepet, sudah menyentuh titik batas dari YouTube, sudah mepet kebijakan YouTube. Bukan soal video yang boleh ditayangkan, tapi soal monetisasi. Jadi untuk pemirsa yang lain ya, kalau sekarang ini kita upload
kita posting video, kalau di penulis nggak pernah lewat HP tapi lewat browser. Kalau lewat browser, lewat komputer, nanti akan ditanyai apakah videonya mengandung hal-hal yang dilarang. Nah, di situ konten-konten yang sifat kekerasan, sifat apa jenenge ya, ada pelecehan, pemukulan gitu. Itu sudah mepet-mepet guidance-nya YouTube ya. Di situ ada pertanyaan apakah kontennya mengandung violence, kekerasan, apakah mengandung hate, derogatory gitu ya. Yang kekerasan itu ya sesuatu yang bisa menyebabkan luka. Yang hate, derogatory itu memperlakukan tidak baik seseorang. Ada juga peringatan apakah di video itu mengandung tindakan yang tidak baik gitu ya. Itu dilarang sama YouTube untuk iklan. Jadi kalau ingin melakukan monetisasi, hal-hal tersebut nggak boleh ada. Dan itu kita disuruh ngasih statement bener atau enggak. Yang tentunya suatu saat kalau YouTube merasa, wah ini mengandung kekerasan, oh ini mengandung hate, derogatory, monetisasinya bisa dicabut. Apa aja ya, hate speech. Oh ya, kata-kata buruk juga ikut ya. Kata-kata yang tidak baik juga ikut. Makian gitu. Apalagi kalau mempertontonkan sebuah bentrok gitu ya. Walau bentrok itu ya, bukan betulan. Kalau itu menghasilkan luka, itu wis kena, itu wis gak boleh itu. Jadi buat konten seperti itu sudah dekat-dekat dengan ancaman dismonetisasinya YouTube. Jadi bukan sesuatu yang aman untuk dilakukan ya. Dan ya seperti penulis bicara sebelumnya. Penulis pernah bilang bahwa konten yang etikanya kurang, moralnya kurang, itu bisa menghasilkan backlash ya, bisa menghasilkan ya kemarahan, bisa menghasilkan respon yang keras ya. Dan ya itu ini contohnya ya. Ya semoga nggak berlanjut karena ya yang namanya orang Indonesia responnya keras. Bisa terjadi di jalan juga jadi keras. Vlogger yang nggak ngapa-ngapain diperlakukan tidak baik juga kalau video-video tersebut juga mengajarkan respon yang ekstrim juga. Jadi kalau responnya yang ada di video itu ternyata keras, ya bisa terjadi respon di jalan juga keras. Walau misal yang di video itu settingan, walau di video itu omongannya teman sendiri, ya walau itu teman sendiri tapi kan itu mengajarkan ke orang lain yang tidak bagus. Jadi ya wajar masyarakat kalau misalnya melakukan respon walau itu teman sendiri. Dan kita ngomong soal settingannya. Soal settingan ini masalahnya adalah
Penontonnya itu tahu enggak itu settingan. Settingan dianggap sebagai sebuah entertainment, sebuah hiburan ya. Bukan kejadian sebenarnya. Jadi kalau bukan kejadian sebenarnya, orang tahu itu bakal dilebih-lebihkan, orang tahu itu bakal ekstrim-ekstrimkan. Nah kalau penontonnya nggak tahu ya, anggapannya kan jadi wah kayak gini memang ya respon yang seharusnya dilakukan kalau misalnya ada kejadian gitu. Itu sisi pendidikannya. Yang kedua adalah sisi penontonnya sendiri mengharapkan itu kontennya real atau settingan. Mungkin ada yang membela diri, wah itu cuma settingan, itu cuma teman sendiri. Nah, penontonnya ini mengharapkan yang ditonton itu settingan atau beneran. Karena ya penulis melihat dari kasus-kasus yang sudah ada lah. Kayak kasus termehek-mehek, kayak kasus oposisi CLBK ya, Cinta Lama Bersemi Kembali atau apalah, sebuah acara drama realita ya. Orang awalnya nggak tahu apa itu drama realita, tapi ternyata itu adalah settingan. Jadi bukan kejadian beneran. Walau hostnya ngomong silahkan kalau misalnya pingin cari pacar lama, pingin mencari bekas pacar masa lalu, bekas pacar SMA gitu ya. Seakan-akan yang diceritakan di dalam konten itu merupakan kejadian real. Jadi ngomong gitu seakan-akan biar terkesan yang dilakukan pada acara tersebut adalah real. Tapi kemudian ketahuan bahwa itu adalah settingan, nggak bener. Apa yang terjadi? Perasaan acara seperti itu jadi minim menonton, karena buktinya sekarang penulis ya memang nggak nonton TV lagi. Tapi terakhir penulis lihat TV, acara-acara seperti itu jadi jarang. Nggak berarti hilang, nggak berarti musnah, tapi kok nggak serame dulu gitu ya. Dulu gini, tapi begitu masyarakat tahu itu acara sebenarnya cuma settingan, cuma sengaja, maka ya jadi males nonton karena itu rekayasa. Karena ada orang yang kalau itu misalnya settingan jadi males nonton. Jadi kalau misalnya itu acaranya disebut settingan dari awal, jadi nggak suka. Sementara kalau yang merasa itu real, ya wah ini reaksinya nanti gimana gitu loh ya. Tapi kalau nontonnya settingan, pasti ya penontonnya walah paling ini rame-rame lagi, paling tarung lagi gitu ya. Ketemu sama pacare gitu ya. Jadi acara itu dengan sengaja berusaha agar orang itu merasa bahwa acara itu real, bukan settingan. Begitu orang-orang tahu acara itu settingan, yang nonton jadi sedikit. Dan ini juga sering juga terjadi pada kolaborasi artis ya. Artis kalau ada misalnya misalnya Andre Taulani sama Sule, kan sering ada Sule diinikan Andre diinikan Sule gitu ya. Kalau ditanya apa itu settingan, pasti menolak. Itu beneran. Karena nggak mau orang merasa, nggak mau penonton itu sampai merasa
wah ini cuma settingan, cuma diakal-akal, dibuat-buat, bukan real. Nah, orang penonton kalau bukan real ya jadi agak males gitu ya, karena ya kalau drama sekalian drama aja sekalian. Contoh lain yang juga ekstrim antara settingan dan real itu adalah yang pendekar bela diri lokal cewek ya. Namanya CC. Penulis saya awalnya barusan saya lihat, wah ini cewek kok cepet banget ya gerakannya ya. Penulis merasa itu editing karena jelas ada frame yang hilang, gerakannya jelas ada frame yang dihapus, tapi di penjelasannya disebut ini direkam real pakai kamera Oppo gitu ya, seakan-akan itu benar. Ditunjukkan bisa memecahkan batu yang bahkan dengan palu pun tidak hancur, bisa mukul tembok sampai duar. Ya walau penulis merasa aneh juga, kalau dia cepet banget, mengapa rekaman video sparnya kok gerakannya kalem gitu loh. Karena kalau si pendekarnya itu cepet banget, waktu spar, yang spar itu nggak akan sempat melakukan apa-apa. Kayak contoh video ahli bela diri yang di Korea, Master Korea atau siapa gitu ya, itu beneran banter, cek gitu ya. Ya banternya itu lebih banter dari omongan penulis ya. Kayak misalnya Bruce Lee yang katanya bisa 8 pukulan per detik, 6 tendangan per detik, wah itu banter. Nah itu ketika spar kelihatan blet gitu, sedetik ada berapa gerakan. Kemudian penulis baru tahu, oh ada videonya Deddy Corbuzier, ada videonya ini, ada videonya ini yang ngomong, oh ternyata settingan. Yang mendatangi adalah ahli MMA yang ya pengen tahu kebenarannya apa, dan ternyata nggak bisa mempertunjukkan seperti yang diharapkan, dan kemudian ngomong, oh itu memang editing, memang itu settingan. Nah, apa yang terjadi sekarang? Ya penontonnya turun. Walau mungkin wis gak ngomong ini adalah real, ini adalah apa jenenge kejadian nyata gitu ya. Mungkin ada sih penonton yang masih nggak tahu, oh ini beneran, oh ini apa. Tapi balik lagi, YouTube itu sangat mempertimbangkan penonton. Kalau penontonnya merasa tertipu, gak balik lagi, gak nonton video kita lagi, ya wes, kesuksesan mungkin cuma terjadi di masa lalu saja. Nggak ada lagi apa jenenge tambahan viewer, nggak bisa lagi berharap penonton bakal dapat jutaan. Begitu penonton sudah tahu bahwa itu settingan, kalau menurut penulis, penonton Indonesia ini pinginnya real, nggak mau dapat settingan. Ada juga sih ya yang melakukan video yang ternyata ngeprank penonton. Jadi ditunjukkan di thumbnail, tonjok-tonjokan apa ekstrim, dilempar air kencing gitu ya. Bahkan di penjelasan salah satu videonya ngomong fight 100% real gitu ya. Ternyata ngeprank penonton. Nah itu juga wis mepet-mepet ya. Yang begitu itu hanya ramah kepada orang yang memang penggemar setia.
Kalau orang apa jenenge ya baru masuk channel jadi merasa dibohongi, merasa wah kok kayak gini gitu ya. Ya otomatis kalau penonton sudah kena prank, berikutnya bakal takut kena prank lagi. Dan itu juga sudah menyerempet-nyerempet batasannya YouTube. Karena apa? Karena antara thumbnail dengan konten itu beda. Thumbnail, judul dengan kontennya beda. Thumbnail, judul mengindikasikan ada peristiwa ini. Tapi sebenarnya kontennya itu adalah konten hiburan ngeprank penonton, pemirsanya yang diprank. Mungkin ada yang memaafkan, tapi ya jelas ada yang nggak memaafkan hal seperti itu. Ya contohnya penulis, judulnya kayak gini, begitu ditonton sampai akhir, kok malah gini ya, kok ternyata malah nipu ya. Maaf kalau penonton sih nggak appreciate, nggak menghargai yang seperti itu. Mungkin ada yang menghargai seperti itu, tapi kalau penonton penulis sendiri merasa waduh kok gini ya, penulis jadi males nonton video-video dia selanjutnya, walau itu positif, walau itu hal yang berbeda gitu. Anggap aja lah pendapat penulis ini minoritas, tapi ya minim menunjukkan bahwa ada potensi yang buruk gitu kalau kita melakukan tindakan yang terlalu ekstrim. Ya kembali lagi lah ya, konten-konten yang seperti itu yang nyerempet kayak gitu ya bisa menimbulkan backlash ya, bisa menimbulkan kesan balik. Makin parah lagi kalau orang jadi ngajak-ngajak yang lain. Mungkin ya apa misalnya ya, beneran ada yang suka kalau real kayak gitu ya, mungkin beneran ada yang suka kekerasan kayak gitu. Tapi ketika yang suka kekerasan ini tahu bahwa itu cuma settingan, ya jadi mundur juga. Jadi kalau misal apa jenenge yang pertama soal kekerasan ini, ada yang suka, ada yang nggak suka, dan yang nggak suka ini jadi ngajak-ngajak, jadi minta yang lain untuk menjudge gitu ya. Terus kalau yang pemilik channel ini mengakui bahwa oh ternyata itu settingan, yang aslinya suka bisa jadi nggak suka, jadi malah waduh cuma settingan, apa tak tonton gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi itu ya seperti itu. Memang nggak realistik mengharapkan terjadinya aksi sesuatu terjadi di jalan. Nah, contohnya lah penulis di sepanjang perjalanan itu, apa bisa diharapkan selalu ono wong sing ngawur kan enggak. Oh ya, paling cuma seminggu sekali, padahal butuh kontennya tiap hari. Mau hunting dari mana? Kalau ada orang ngawur gitu kan paling cuma jadi beberapa detik, maksimal 1 menit lah ya. Di mana lagi cari konten gitu kan? Mungkin ada yang kepikir wah ngakali aja lah, dibuat peristiwa gitu. Yang kemudian berpikir
wes anulah bikin peristiwa, tapi ini seakan-akan bener. Penonton harus dibuat berpikir bahwa kejadian ini beneran. Terus kemudian jadi muncul backlash. Terus kemudian jadi ada sebutan bahwa oh itu cuma temen kok, cuma settingan. Ya menurut penulis ini yang termasuk yang meruntuhkan channel juga ya. Jadi ya memang buat konten itu susah, tapi jangan sampai ya menipu penonton dari sisi kejadiannya, aslinya cuma settingan gitu ya. Jangan juga buat konten yang mengajak tidak baik karena menghasilkan backlash gitu ya. Ya bingung habis. Mau ngomong apa tadi lupa. Ya wes lah. Ya intinya kalau buat konten jangan buat marah orang. Jangan sampai menimbulkan backlash, jangan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Kalau bisa seperti itu. Oh iya, di statusnya YouTube ada tulisan kontroversi ya. Kontennya nggak boleh kontroversi. Kontennya tidak boleh menimbulkan trauma orang. Jadi kalau misalnya ada kejadian pukul-pukulan, terus menimbulkan ketakutan orang yang nonton, nah itu bisa didesmonetisasi. Mungkin videonya nggak di take down, tapi nggak bisa menghasilkan uang lagi. Wes pokoknya buat konten kalau bisa yang apa adanya, jangan nipu penonton baik dari sisi kontennya, dari sisi judulnya, thumbnailnya. Ya reaktif lah. Lihat yang petunjuk monetisasinya YouTube yang boleh itu bagaimana. Ya, penulis sendiri melakukan hal yang kontroversi. Lajure lagi putih kok. Dan tadi masuk jalurnya juga bikin yang berlawanan arah ngalah. Itu salah ya. Jangan ditiru. Ya wes itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.